Jadi ini anggur koleksi saya, salah satunya yang ini buah jenis MF, sudah hampir matang, sudah banyak diambilin sih. Ini Visutello. Jadi ini MF nya usia pohon kurang lebih ya 9 bulan lah. Jadi ini batangnya lumayan besar, meskipun tidak sebesar Visutello di video sebelumnya. Untuk usia saya pembelian di tanggal 3 Juni 2019. Biasanya saya habis beli ini saya treatment dulu untuk diletakkan di polybag untuk ngilangin stresnya. Saya lihat ada dia kemajuan untuk pucuknya udah segar, baru kita grounding. Jadi biasanya kurang lebih itu 1 bulan dari usia beli saya treatment. Kadang bisa ada yang sampai 2 bulan tergantung kondisi bibitnya, karena dari seller-seller sendiri kualitas bibitnya beda-beda. Jadi bulan ini saya panen MF. Enaknya anggur itu bisa disetting untuk pembuahannya, kapan kita mau buahkan. Jadi untuk yang bulan setelah MF ada saya buahkan lagi untuk jenis akademik. Lumayan banyak juga untuk akademiknya. Jadi hari ini kita mau ngebahas untuk pembuatan pupuknya, racikan saya yang biasa saya gunain, yaitu NPK, TSP, sama dolomit dijadikan satu. Oke, jadi untuk bahan-bahannya di sini saya gunakan NPK 1616 untuk merek Yaramila, dan di sini juga ada pupuknya. Untuk pupuk TSP merek Maroke saya gunain, dan di sini pun ada dolomitnya. Jadi nanti kita dimasukin ke medianya sini untuk ember ukuran 20 liter atau 25 liter. Jadi untuk pemakaiannya ini kita masukkan 2 kilo, yang ini kisaran 2 kilo, yang ini 1 kilo. Oke, jadi ini NPK nya 2 kilo, kita langsung kasih masuk aja. Ini pupuk TSP nya untuk mereknya sih Maroke. Kalau yang ini agak lebih gampang larut, ini ukurannya 4 kilo, jadi kita bagi 2 aja kira-kira. Di sini ada untuk dolomitnya kurang 1 kilo, tuang aja. Jadi kita tinggal masukin air. Oke, diaduk sampai larut. Ini nanti airnya full sampai 1 ember. Cuman untuk supaya ngaduknya biar mudah, separuh dulu biar nggak tumpah-tumpah. Oke, jadi biasanya wadah yang saya buat takaran ini, tapi ini satu ini kisaran kalau untuk gelas aqua biasanya itu 3, 1, 2, 3. Nah biasanya satu begini ini saya pakai untuk tukaran 5 liter, tapi untuk yang di tanah. Tapi kalau untuk yang di polybag atau di planter bag bisa satu ini aja, karena pupuknya nggak lari kemana-mana. Oke, langsung aja kita coba aplikasikan. Ini bisa langsung digunain, bisa, tapi tidak mungkin kita bisa langsung ngabisin. Ini nggak mungkin, jadi nanti yang sisanya terfermentasi sendiri. Saya biasanya paling kisaran
10 ini aja untuk 50 pohon. Jadi saya pakai untuk di ember ini. Ember yang ini saya isi air full. Ini ember kisaran 25 liter, berarti saya isi 5. Ini 2 3 4 5. Kita aduk. Jadi yang ini nanti kita tutup, dia terfermentasi sendiri. Untuk pengaplikasiannya, jadi ini untuk batang anggur sayang MF biasanya 3 begini. Aplikasikannya jauh dari pohon. Jadi secara pengaplikasian saya seperti itu. Tipsnya, jadi sebelum saya pupuk itu tanahnya saya basahin dulu atau saya siram. Jadi kalau misalnya tidak disiram, tanahnya ini kering, sewaktu kita siram, pupuk itu cuma menggantung di tanah aja, nggak bisa penetrasi ke dalam. Jadi kebanyakan pupuknya nanti menguap kena panas matahari. Jadi yang pertama kalau pupuk itu usahakan sore ataupun malam. Setelah itu tanahnya disiram. Jadi sewaktu kita nyiram pupuk ini sudah larut ngikutin bekas tanah basah ini. Jadi dia penetrasi langsung ke bawah untuk ngikutin akar-akarnya. Jadi buat teman-teman kalau mau mupuk itu bagusnya itu sore atau malam. Jadi sebelum disiram, sebelum dipupuk itu tanahnya dibasahin dulu, baru diaplikasikan pupuk untuk dikocor. Soalnya kalau ndak disiram itu nanti pupuk yang kita siramkan di atas permukaan tanah kering, dia cuma menggantung, ndak bisa sampai akar yang ke bawah. Jadi fungsinya kalau kita siram sampai basah, akar yang di bawah, tanah yang di bawah basah sudah kena akar yang di bawah. Waktu kita siram pupuk langsung penetrasi ngikutin air jadinya. Jadi langsung bisa diserap sama tanaman. Nah kalau kita fermentasi pupuk yang tadi, itu fungsinya untuk ngilangin asam dari pupuk itu, karena sifatnya pupuk itu masam. Jadi kita netralkan pakai dolomit tadi, makanya kita fermentasi. Jadi cukup itu sih trik dari saya kalau untuk pemupukan. Untuk pengaplikasian saya seminggu sekali, itu biasanya saya aplikasikan di hari Sabtu malam minggu. Jadi kalau misalnya ada OD ataupun apa, minggu bisa saya action. Jadi kalau misalnya ada OD atau apa, itu biasanya tanaman layu atau gimana, jadi itu tinggal kita siram aja pakai air, kita kocor banyak-banyak, habis kita siram B1 atau bawang merah kita rajang, kita siramkan airnya. Jadi untuk ngilangin stresnya tanaman. Nah kalau untuk trik pemupukan itu nanti kalau misalnya ada lagi trik untuk pembesaran batang. Jadi kalau pengen tahu jangan lupa subscribe, karena nanti saya akan bagi-bagi caranya lagi supaya batang bisa besar seperti ini. Yang seperti ini nanti ini bisa dilihat berapa bulan lagi saya akan besarin batang. Jadi jangan lupa di subscribe biar tahu lebih banyak cara saya. Oke teman-teman.